Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada review video kali ini bidang garapan yang akan kita bahas adalah administrasi keuangan. Baiklah, di sini dapat kita ketahui keuangan itu juga harus disusun dan didesain sedemikian rupa agar penggunaan keuangannya nampak jelas terlihat. Dan dapat kita lihat pula apa itu administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan terkait segala hal atau kegiatan yang melibatkan keuangan. Apapun kegiatan yang melibatkan keuangan itu merupakan administrasi keuangan. Mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Administrasi keuangan ini juga memiliki tujuan, yaitu tujuan dari administrasi keuangan ini adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan sekolah. Semua keuangan sekolah harus didesain sedemikian rupa agar pengelolaannya tersusun dengan waktu yang singkat dan penggunaannya pun lebih ekonomis dan kualitas pun bagus dan baik. Efektif dan efisien ini dapat diminimalisir penggunaannya agar dapat dipergunakan seperlunya saja. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Akuntabilitas itu adalah adanya kejelasan pertanggungjawaban penggunaan keuangannya. Setiap adanya pengeluaran uang harus ada bukti yang jelas diperlihatkan. Dan transparansi adalah untuk mengantisipasi adanya pandangan dari orang-orang di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Dan harus jelas serta ada bukti yang harus diperlihatkan agar tidak ada pandangan yang menimbulkan suatu prasangka nantinya. Tujuan yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran keuangan sekolah, di mana pengelolaan keuangan harus diantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran nantinya, dan penggunaannya pun diperkecil agar tidak terlalu besar penggunaannya nanti. Selain itu, administrasi keuangan juga memiliki proses, di mana proses administrasi keuangan sekolah itu atau pendidikan yaitu pertama perencanaan, yang kedua penggunaan atau pelaksanaan, yang ketiga yaitu bentuk pertanggungjawabannya. Ketiga level kegiatan ini harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Karena sedikit saja tidak jelas maka akan mudah terjadi penyelewengan anggaran keuangan. Dan dapat kita lihat yang proses yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu harus detail sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan proses yang kedua yaitu penggunaan.
Penggunaan ini juga harus jelas. Dipergunakan untuk apa anggaran itu. Dan proses administrasi keuangan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Di mana pertanggungjawaban itu adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat atau pergunakan anggaran keuangan tersebut. Di mana perencanaan yaitu ada yang namanya RAPBS, di mana sekolah memiliki anggaran belanja dalam perlengkapan. Yang kedua, penggunaan atau pelaksanaan, yaitu di mana adanya pelaksanaan dalam membeli perlengkapan sekolah. Kemudian dipertanggungjawabkan, yaitu siapa yang mengendalikan anggaran keuangan, dia yang akan mempertanggungjawabkan nantinya. Selanjutnya ada dalam administrasi keuangan yaitu pemisah fungsi dalam administrasi keuangan menurut undang-undang. Yang pertama yaitu otorisator, di mana otorisator ini adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan. Di sini terjadinya pemasukan dan pengeluaran keuangan. Otorisatorlah yang mengaturnya dan berhak memberikan perintah untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Yang kedua, ada yang namanya yaitu ordanatur. Ordanatur ini adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran keuangan. Dan yang ketiga yaitu bendahara. Bendahara di sini adalah pejabat yang diberikan wewenang yang melakukan penemuan pemasukan atau pengeluaran keuangan atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada atau tidaknya anggaran keuangan tersebut. Masuk dan keluarnya keuangan itu tanggung jawab dari bendahara, di mana bendahara itu mengatur keluar masuknya uang yang dipergunakan nantinya. Bendahara di sini juga memiliki tugas untuk mengatur semua keuangan. Dan pemegang kas dengan pembukuan harus berbeda orangnya agar mudah nantinya dikalkulasikan dan dikelola nantinya. Sekecil apapun pengeluaran keuangan harus ada bukti yang diperlihatkan seperti kwitansi, di mana pertanggungjawaban itu dilakukan oleh pimpinan. Jadi pimpinanlah yang bertanggung jawab atas keluar masuknya uang. Proses pengawasan keuangan sekolah itu dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi penyelewengan anggaran keuangan nantinya. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan anggaran keuangan. Dan laporan disusun berdasarkan aktivitas bulanan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran keuangan nantinya. Jadi ketiga pejabat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan, yang dimana otorisator sebagai pejabat yang diberikan wewenang mengambil tindakan untuk segala sesuatu mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan ordanatur, pejabat yang diberikan wewenang melakukan pengujian dan menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran keuangan. Dan yang ketiga yaitu bendahara, sebagai pejabat yang diberikan wewenang melakukan pemasukan atau pengeluaran keuangan atau surat berharga atas dasar
atas dasar pertimbangan atau tidaknya anggaran keuangan tersebut. Nah, masuk keluarnya keuangan itu tanggung jawab dari bendahara. Baiklah, sekian review video dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.